Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdati wad din. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa Nutizen TV di mana saja berada, kembali kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan ini yang patut kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabiullah, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'ut tabi'in, insyaallah akan sampai kepada kita umat beliau di akhir zaman, yang kita selalu memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan, hidayah, petunjuk untuk dapat menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan, dan juga menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nutizen TV, sebagaimana biasa mengawali kajian kita pada kesempatan malam ini, terlebih dahulu kita mengirimkan suratul Fatihah untuk menambah keberkahan dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kepada para guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu kita, semoga kajian kita malam ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un lillah wal Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Kita lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, malam ini kita akan membahas satu pasal masih berkaitan dengan penjelasan ataupun pasal pada kajian sebelumnya, yaitu pasal penjelasan tentang fardu mandi besar atau rukun-rukun mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumihi fid darain amin. Qala al-musannif faslun wa faraidul ghusli salasatu asya'a. Ini adalah satu fasal yang menjelaskan tentang fardu mandi. Itu ada 3 perkara. Fardu di sini maksudnya rukun ya, rukun mandi besar itu ada 3 perkara. Ahaduha, salah satu dari yang 3 perkara ini, 3 rukun ini, an-niyatu, yang pertama adalah niat. Ya. Jadi
rukun yang pertama mandi janabah atau mandi besar itu adalah niat. Sehingga ketika orang tidak berniat, maka tidak dianggap mandi besar ya. Sebagaimana di kesempatan kajian yang lalu kita telah membahas mandi secara bahasa juga mandi secara syar'i. Kalau secara bahasa mandi itu adalah sayalanul ma' ala syai'i mutlaqan, yaitu mengalirnya air pada sesuatu secara mutlak. Adapun secara syar'i yaitu sayalanul ma' ala jami'il badan biniyatin makhsusatin. Secara syar'i mandi itu adalah mengalirnya air ke seluruh anggota tubuh disertai dengan niat yang dikhususkan ya. Jadi bedanya kita mandi besar atau mandi janabah dengan mandi biasa di waktu pagi dan petang itu dengan niat ya, bedanya di niat. Jadi kapan orang mandi besar, jadi dia harus berniat. Diawali dengan niat. Fayanwil junubu raf'al janabati awil hadatsil akbari wa nahwa dzalika. Maka orang yang junub ya, orang yang junub ini dia mandi, ketika dia mandi dia harus berniat ya, wajib berniat. Berniat apa? Menghilangkan rafa'a atau mengangkat janabah ya, atau mengangkat hadas besar ya, wa nahwa dzalika, atau yang serupa dengan redaksi itu ya. Contoh yang maklum atau yang ma'ruf, yang terkenal lafaz niat untuk mandi janabah itu yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar anil jami'i badani fardhon lillahi ta'ala. Bisa juga kita ganti ya, kita menggunakan dengan redaksi lain yaitu nawaitul ghusla atau nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhon lillahi ta'ala ya. Atau nawaitul ghusla fardul wajibah lillahi ta'ala, itu juga boleh ya. Nawaitul ghusla wajibah fardun lillahi ta'ala. Atau nawaitul ghusla li istibahati sholati fardun lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla al-fardu lillahi ta'ala ya. Atau nawaitul ghusla listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Maka di beberapa redaksi ini bisa kita gunakan ya. Yang pertama yang masyhur itu adalah nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari anil jami'il badani fardhan lillahi ta'ala, atau an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Juga bisa dengan redaksi nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhon lillahi ta'ala. Juga dengan redaksi nawaitul ghusla wajibah lillahi ta'ala, atau nawaitul ghusla listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Maka ini di antara beberapa redaksi niat yang bisa kita gunakan. Wa tanwil haidu wan nufasa'u raf'a hadatsil haidi awin nifasi. Dan orang yang haid ya, ini untuk wanita perempuan itu berniat, atau juga orang yang nifas. Dia berniat apa? Dia berniat untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hadas nifas ya. Jadi dia berniat nawaitul ghusla li raf'i hadatsil haid atau li raf'i hadatsin nifas, itu bisa lillahi ta'ala. Atau juga dia bisa menggunakan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Wa takunu niyatu maqrunatan bi awwalil fard. Dan adalah niat itu berbarengan dengan awal fardu ya. Ketika kita mau mandi janabah ya, mandi besar, maka niat itu harus berbarengan dengan basuhan
pertama, yaitu basuhan fardu ya. Contoh ketika kita mulai mandi, kita mulai menuangkan atau meluangkan air dari atas, maka itu harus segera disertai dengan niat. Jangan nanti kita ketika meluangkan air dari atas, nanti airnya sudah di kaki baru kita berniat. Nah, maka ini niatnya tidak sah. Dia harus diulang ya. Wa takunu niyatu makrunatan bi awwalil fardi wa huwa awwalu ma yughsalu min a'lal badani aw asfalihi. Dan adalah niat itu berbarengan dengan awal fardu. Awal fardu itu adalah awal sesuatu yang dibasuh ya, itu tubuh yang dibasuh dari a'lal badani, dari atas badan ya, dari arah atas. Au asfalihi, atau dari bawah. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajabat i'adatuhu. Maka andai kata orang yang mandi janabah ini dia berniat setelah basuhan ya, setelah membasuh sebagian ya dari awal fardu ya, contoh sebagaimana saya contohkan tadi, dia berniat airnya nanti sudah kena di badan ya, atau sudah di kaki, maka wajabat i'adatuhu, wajib untuk mengulang niatnya ya, wajib untuk mengulang niatnya. Nah, itu adalah fardu ataupun rukun mandi janabah atau mandi besar yang pertama. Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi ayil muktasili ya, wa hadha ma rajjahahu Rafi'i ya. Dan rukun mandi janabah yang kedua adalah menghilangkan najis ya. Ya, jadi najis dan hadas itu berbeda ya. Kalau najis itu adalah benda yang bisa dilihat ya, yang bisa diidentifikasi dari rasa, warna dan bau, sedangkan hadas itu adalah status hukum ya, karena yang ditimbulkan karena melakukan sesuatu perbuatan. Sebagaimana ketika kita buang air kecil atau air besar, maka kita sudah berhadas kecil ya. Kalau kita melakukan jima atau hubungan hubungan halal suami istri, maka kita setelah itu telah berhadas besar dan wajib kita untuk mandi janabah. Dan rukun mandi yang kedua yaitu menghilangkan najis. Jika ada najis itu di atas badan ya, ai al-muktasil, yaitu maksudnya di atas, ada di badan orang yang mandi. Dan wahada, dan menghilangkan pendapat ini, yaitu menghilangkan najis ini, ma rajjahahu ar-Rafi'i ya. Itu yang dirojihkan oleh Imam ar-Rafi'i. Wa alaihi fala yakfi ghuslatan wahidatan anil hadathi wan najasati. Dan oleh karena pendapat ini dan atas pendapat ini, maka Imam Rafi'i mengatakan tidak cukup dengan hanya satu basuhan sekaligus dari menghilangkan hadas dan najis. Dia harus dipisah ya, menghilangkan hadas dulu atau najis, selanjutnya najis. Tidak cukup dengan satu sekalian ya, dengan satu basuhan itu dapat menghilangkan hadas dan najis. Ini yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Wa rajjaha an-Nawawi al-iktifa'a bi ghuslatin wahidatin anhuma. Dan Imam Nawawi merojihkan atau mengunggulkan pendapat yaitu al-iktifa'a, yaitu cukup ya, menghilangkan hadas dan najis itu dengan satu basuhan saja. Jadi menurut pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Rafi'i, kalau Imam Rafi'i berpendapat tidak cukup dengan satu basuhan sekaligus untuk menghilangkan hadas dan najis, sedangkan Imam An-Nawawi harus sedangkan Imam An-Nawawi cukup, sudah memadai al-iktifa, itu menghilangkan hadas dan najis itu dengan satu basuhan sekaligus. Ya, ini di kalangan Syafi'iyah saja.
ulama Syafi'i saja telah berbeda pendapat ya. Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah rahmat ya. Wa mahalluhu ma idza kanatin najasatu hukmiyatan ya. Dan adapun tempat perselisihan ya antara pendapat ini apabila najisnya itu adalah najis hukmiyah ya. Ya bukan. Amma idza kanatin najasatu ainiyatan wajaba ghuslatani anhuma. Adapun ketika najis itu adalah najis ainiyah ya. Ya, perbedaan antara najis hukmiyah ini adalah ketika najis itu dihukumi najis hukmiyah itu ketika sudah hilang rasa, warna dan baunya. Contohnya najis hukmiyah itu adalah air seni anak kecil ya, anak bayi yang sudah mengering. Adapun najis ainiyah itu contohnya air seni anak bayi yang masih basah, masih kelihatan najisnya itu entah rasa, baunya dan baunya. Maka ketika najisnya najis ainiyah ya, najis yang bisa terlihat secara kasat mata masih sangat nampak rasa, warna dan baunya, maka wajib untuk membasuh 2 kali ya. Wajib untuk membasuh 2 kali. Itu menghilangkan hadas dan najis ya. Satu-satu. Kalau tadi Imam Nawawi mengatakan bahwa cukup dengan 1 basuhan saja untuk menghilangkan hadas dan najis ketika hadasnya atau najisnya hadasnya ini adalah atau najisnya ini adalah najis hukmiyah. Berbeda dengan kasusnya ketika najisnya adalah najis ainiyah. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati. Dan rukun mandi yang ketiga adalah menyampaikan air ila jami'i sya'ri wal basharati, ke semua rambut yang ada di tubuh kita, badan kita, wal basharati, dan juga kulit badan kita. Jadi wajib untuk menyampaikan air ke semua rambut yang ada di badan kita, juga wajib menyampaikan air ke semua kulit badan kita. Maka tidak bisa terlewat ya. Nah, ini untuk orang yang hidup ya. Bagaimana dengan orang yang mati ya? Kalau orang yang mati, niat itu tidak menjadi wajib ya, tidak menjadi rukun ya. Orang mati, mandinya orang mati atau memandikan orang mati, niat itu hanya sunnah saja ya, tidak wajib. Rukunnya itu hanya mengalirkan air, yang wajib itu hanya mengalirkan air ke seluruh anggota tubuhnya, rambut dan kulitnya. Adapun niatnya hanya sunnah. Tetapi ketika mewudukannya, maka wudunya sunnah ya, niatnya wajib ya. Wa fi ba'din nusakhi badala jami' usul, dan pada sebagian salian naskah kitab ini itu menggunakan redaksi usul ya, sebagai ganti dari redaksi jami'. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian malam ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Syukron wa dumtum fil khair wan najati wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.